Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Amila Hars. NIM saya P0713902414. Saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi dan haknya menurut Lord James Branch. Jadi, konstitusi itu adalah dasar hukum negara yang mengatur fungsi, struktur, pemerintahan negara tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Konstitualisme adalah berdasarkan landasan konstitusi. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan negara atau dasar hukum tertinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Amalia. NIM saya P0713902421. Saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sebagai landasan hukum yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur segala perundang-undangan di Indonesia. Semua perundang-undangan dan kebijakan harus sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban negara. Konstitusi di Indonesia memberikan hak-hak dasar bagi warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas berkehidupan yang layak. Undang-Undang 1945 juga mengatur kewajiban warga negara dalam menjaga keutuhan negara dan ketertiban negara. Yang ketiga, mengatur struktur pemerintahan. Undang-Undang 1945 juga mengatur kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Ataya. Saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan yang baik sangat penting dalam memastikan bahwasannya masyarakat paham atas hak dan kewajiban mereka, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Nilai Konstitusi Indonesia mengacu pada prinsip Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum paling tinggi di negara Indonesia. Beberapa nilai konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 ialah kedaulatan rakyat, Pancasila sebagai ideologi negara, keadilan sosial, demokrasi Pancasila, negara hukum, hak asasi manusia, keberagaman dan persatuan, dan yang terakhir otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rizky Ramadhani dengan NIM PO7139024036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dan norma konstitusi. Ada 3 nilai yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada prinsip fundamental negara, di mana nilai konstitusi pada tahap ini yaitu merupakan nilai dasar yang menjadi dasar berdirinya negara kita. Sehingga kita harus menjaga dan kita harus menggunakannya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Yang kedua ada mengatur struktur dan kekuasaan negara. Nah, nilai konstitusi itu sendiri biasanya mengatur struktur maupun pembagian kekuasaan di negara kita. Seperti yang kita tahu bahwa di negara kita sendiri itu ada 3 kekuasaan, ada 3 lembaga utama dengan peranan mereka yang berbeda. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa harus sampai dilakukan pembagian kekuasaan? Ini semua agar tidak terjadinya suatu lembaga yang merasa kuat dan mereka akan sewenang-wenang. Sehingga setiap lembaga itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum yang lain. Konstitusi atau pada hal ini Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan acuan yang paling tinggi dalam negara kita, sehingga segala sesuatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu undang-undang maupun peraturan daerah, itu semua harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rahman dengan NIM P0713902403. Saya akan menjelaskan tentang norma konstitusi Indonesia. Norma ini adalah dasar dari sistem hukum di Indonesia yang berfungsi untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, lembaga negara, maupun elemen negara yang berada dalam kerangka negara berbasis hukum dan demokrasi ini.
Ciri-ciri dari norma konstitusi itu ada 3. Yang pertama, bersifat fundamental. Norma konstitusi mengatur hal dasar dalam kehidupan bernegara, seperti pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban bagi warga negara, serta prinsip dasar pemerintahan. Yang kedua, tercatat dalam konstitusi. Norma konstitusi umumnya tercantum dalam dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang ketiga, bersifat mengikat. Norma konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat elemen-elemen negara seperti lembaga negara, pejabat pemerintah, dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Alfaiza dengan NIM P0713902404. Kesimpulan dari presentasi kali ini ialah konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat, mengatur kekuasaan dalam pemerintahan, dan mengatur interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konstitusi juga menjadi dasar dalam penentuan hukum dan kebijakan negara yang mendasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan.